Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Nah, sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bab 12 tentang Al-Khulafa Ur-Rasyidin, yakni mereka adalah penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita kaji pada pagi hari ini yang pertama adalah kita mengkaji memahami riwayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Khalifah Utsman bin Affan, kemudian yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelumnya ingin Bapak sampaikan bahwa Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah pengganti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini berjumlah 4 orang, dimulai dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tercatat di dalam sejarah bahwa keempat tokoh ini adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang sangat luar biasa, memiliki kepribadian yang istiqomah, sehingga mereka ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW untuk meneruskan perjuangan, dan mereka diangkat oleh umat saat itu untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji yang menjadi teladan bagi umat Islam pada hari ini. Pengabdiannya kepada agama Allah itu tidak perlu diragukan lagi, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap sesama dan membuat pribadi-pribadi mereka dicintai oleh seluruh umat manusia. Nah, kesemuanya itu adalah orang-orang yang setia kepada Rasulullah SAW dalam menjalankan amanah yang telah diamanahi kepada mereka oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari 4 khalifah tersebut kita akan mencoba untuk membahas satu persatu. Mudah-mudahan bisa tersampaikan semuanya dan juga bisa menjadi sebuah motivasi bagi diri kita sendiri untuk mengikuti jejak kepemimpinan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, yakni keempat khalifah tersebut. Kita mulai dari kisah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan pemimpin yang sangat bijaksana dan tegas. Kita kenal bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang lahir pada tahun 573 Masehi. Beliau adalah seorang pembesar yang terlahir dari keluarga yang kaya raya, keluarga yang terhebat, terhormat. Ya, jadi 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bisa membaca sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari mulai nama aslinya yakni Abdullah ibnu Abu Quhafah, dan ia mendapatkan gelar As-Siddiq setelah beliau masuk dalam agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq ini diberikan gelar oleh Rasulullah SAW sebagai As-Siddiq karena dia adalah orang yang dianggap benar. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, banyak sekali hujatan dan ketidakpercayaan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Tapi Abu Bakar tampil sebagai seorang yang pertama kali memberikan kepercayaan atas perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar diberikan gelar oleh Rasulullah
adalah as-siddiq, yakni orang yang membenarkan. Abu Bakar merupakan salah seorang yang disebut pula sebagai as-sabiqul awwalun. Apa itu as-sabiqul awwalun? As-sabiqul awwalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta, jiwa dikorbankan untuk membela agama Islam. Nah, pada saat dan pada masa Islam sedang berkembangnya. Nah, dengan kegigihan dan keuletannya, beliau setia mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdakwah memperjuangkan ajaran Islam. Nah, Abu Bakar ini selalu juga mengalami hal yang dialami oleh Rasulullah SAW, dicaci, ya, dimusuhi, hanya karena beliau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar tetap istiqomah, tetap setia terhadap ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau pun juga mendampingi Rasulullah ketika melakukan hijrah. Ya, meskipun kita tahu bahwa ketika hijrahnya Rasulullah itu mendapatkan banyak tantangan dari kaum kafir Quraisy. Nah, Abu Bakar ini memberikan contoh, ya, selalu memberikan contoh dan keteladanan terhadap semua, ya. Sehingga beliau pun juga mengorbankan jiwa dan raganya serta harta kekayaannya untuk kekayaan umat Islam. Abu Bakar adalah orang kaya, Abu Bakar adalah saudagar kaya, ya, terhormat, mulia di tengah-tengah penduduknya. Tapi dia rela meninggalkan itu semua hanya untuk mengikuti dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Abu Bakar pun juga diangkat sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal. Nah, pada masa Abu Bakar menjadi khalifah itu ada beberapa program yang sangat terkenal. Yang pertama adalah memerangi orang-orang yang keluar dari agama Islam, yaitu orang-orang yang murtad. Jadi sepeninggalnya Rasulullah SAW itu banyak orang-orang yang murtad, terutama orang-orang yang munafik yang mereka berada di jalan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah meninggal, mereka banyak yang berbondong-bondong masuk kembali ke agama nenek moyang mereka. Nah, Abu Bakar memiliki program yang pertama adalah menumpaskan, ya, atau memerangi mereka yang keluar dari Islam atau mereka yang murtad. Kemudian yang kedua adalah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Jadi zakat ini merupakan salah satu perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga orang yang tidak membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian memerangi orang-orang yang mengaku nabi palsu. Jadi ketika sepeninggalnya Rasulullah SAW banyak yang mengaku dirinya nabi, ya, banyak yang mengaku dirinya nabi, sehingga perlu diperangi, ya, perlu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang pertama. Jadi khalifah yang pertama setelah sepeninggalnya Rasulullah adalah khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah khalifah Umar bin Khattab, ya, tegas dan pemberani. Siapa di kalangan kaum Quraisy yang tidak mengenal Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat tegas dan sangat pemberani. Ya, beliau adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Umar sendiri dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar yang ada di kota Mekah. Ayahnya sendiri bernama Khattab bin Nufail As-Simh Al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Umar ini memiliki julukan yang diberikan, ya, oleh Nabi SAW, yakni Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, Umar bin Khattab ini adalah seorang sahabat yang sangat pemberani sekali, ya, seorang sahabat yang sangat tegas, kemudian pemberani, ya, yang sangat luar biasa. Ya, meskipun beliau kadang-kadang kalau kata dalam beberapa literatur itu beliau adalah orang yang keras kepala tetapi hatinya lembut. Ya, beliau keras kepala terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam, ya, atau orang-orang kafir. Tapi beliau adalah orang yang sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Nah, ketika menjadi pemimpin,
ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak ketimbang ketimbang dirinya sendiri. Nah, prinsipnya lebih baik tidak makan atau tidak tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Ini adalah salah satu prinsip yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya. Jadi anak-anak sekalian, bahkan ada suatu kisah yang pernah diceritakan di dalam berbagai macam kisah para sahabat. Jadi pada suatu malam seorang hartawan Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kaya raya, ya, terkenal kaya raya. Ya, dipanggil oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya, untuk diajak pergi ke pinggiran kota Madinah. Nah, malam ini akan ada serombongan kafilah yang hendak bermalam di pinggir kota dalam perjalanan pulang, kata Khalifah Umar bin Khattab kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bertanya, ya, lalu bagaimana gitu? Apa yang harus kita lakukan gitu. Oleh karena kafilah itu membawa barang dagangan yang banyak, maka kita ikut bertanggung jawab, ya, atas keselamatan barang dan gangguan tangan-tangan usil. Dan nanti malam kita akan bersama-sama dengan mereka. Sahut penyampaian yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Nah, ajakan tersebut disambung baik, ya, oleh Abdurrahman bin Auf, ya. Dia sudah mempersiapkan jiwa raganya kemudian untuk berjaga malam, ya. Namun apa yang terjadi ternyata lain dengan yang diduga oleh perbincangan mereka. Nah, ketika malam mulai tepi, Ali pun berkata kepada Abdurrahman, ya, kau boleh tidur, biarlah saya sendiri yang berjaga, kata Umar bin Khattab. Nanti kalau ada apa-apa baru kamu saya bangunkan. Nah, suatu malam, ya, Auza'i pernah memergoki Khalifah Umar bin Khattab ke rumah seseorang. Keesokan harinya dia datang ke rumah itu, ternyata penghuninya seorang janda tua yang buta yang sedang menderita sakit. Ya, janda itu mengatakan bahwa tiap malam ada orang yang datang ke rumahnya untuk mengirim makanan dan obat-obatan. Gak taunya yang melakukan itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi Umar bin Khattab merupakan khalifah yang sangat luar biasa cintanya terhadap rakyatnya. Dan ini harusnya menjadi contoh bagi para pemimpin-pemimpin kita hari ini. Ya, bahwa rakyat ini menjadi salah satu komoditas utama untuk disejahterakan. Ya, bukan untuk mensejahterakan pribadi atau individu kita, tapi udah dahulukan rakyat, karena rakyat merupakan bagian yang terpenting dalam suatu negara. Nah, kalau kita melihat dari berbagai macam kisah-kisah tentang Umar bin Khattab, maka ini menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan kita bahwa kepemimpinan di dalam Islam ini berangkat dari kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan kepemimpinan tersebut oleh para khulafaur rasyidin. Insyaallah hari ini kita membahas dua sahabat Rasulullah, dua khalifah, ya, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita akan melanjutkan membahas dua, ya, khalifah lagi, yakni Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Anak-anak sekalian, dari dua sahabat yang saya sampaikan pada hari ini, semuanya memiliki keistimewaan. Abu Bakar dengan sifat lemah lembut dan tegasnya, ya. Umar bin Khattab dengan sifat tegas dan pemberaninya. Bahkan di dalam sebuah literatur yang lain menyebutkan bahwa Umar bin Khattab saking hebatnya, ya, iblis, setan saja takut ngelihatnya. Artinya apa? Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa dalam kemampuannya, baik kemampuan berperangnya maupun kemampuan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi teladan bagi kita, yang pada prinsipnya kalau kita bicara tentang keteladanan, maka kita berharap sahabat Rasulullah SAW menjadi idola kita, ya, dalam mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan. Insya Allah kalau kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW dalam kepemimpinan, maka sudah pasti kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Para sahabat adalah mereka-mereka yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, pernah berteman dengan Rasulullah SAW, pernah hidup semasa dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengadopsi
nilai-nilai yang ada pada nilai-nilai kehidupan Rasulullah, dan itu yang menjadi modal utama ya untuk membangun sebuah peradaban. Insyaallah mudah-mudahan generasi-generasi berikutnya akan menjadi generasi-generasi yang tetap istiqomah, generasi-generasi yang tetap mau berusaha membangun sebuah peradaban atas dasar nilai ya dan contoh yang diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tetap istiqomah dalam menjalankan segala aktivitas kita dan menjadikan para sahabat sebagai teladan dalam kehidupan keseharian kita. Terima kasih anak-anak sekalian. Tolong dibaca lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tetap istiqomah dan tetap mau menuntut ilmu, belajar ya, membaca membaca, karena yang saya sampaikan ini hanyalah sekilasnya saja ya, tapi insya Allah masih banyak lagi literasi-literasi yang lain yang mengajarkan atau menyuruh kita untuk memahami kehidupan para sahabat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.